Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Kita di malam hari ini masuk di pembahasan hadis 809 di penomoran cetakan saya. Masih di kitab Al-Buyu, pembahasan jual beli, bab syarat jual beli dan apa yang dilarang dari jual beli. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin wal malakih, rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'f. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual madhamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual madhamin. Madhamin yaitu menjual air mani yang masih ada di pejantannya. Itu yang disebut madhamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan juga Nabi SAW melarang jual beli al-malaki. Kalau al-malaki yang ada di betinanya, yaitu janinnya. Kalau madhamin itu yang ada di pejantannya, yang masih air mani, belum keluar ke betina. Kalau malaki ini yang sudah ke betina, yang sudah jadi janin. Kata beliau, hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam sanadnya dhaif. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, dia dari jalur Saleh ibn Abil Aqdar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Tapi Saleh ibn Abil Aqdar didhaifkan oleh banyak ulama hadis. Ini rawi. Maka ini hadis yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dhaif sanadnya. Dan itu tadi ada rawi yang bernama Saleh ibn Abil Aqdar. Dia rawi yang dhaif. Hadis ini dhaif, tapi kita sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan yang dulu, dilarang jual beli hewan yang masih ada di perut ibunya. Jual beli janin. Karena sebabnya jelas sekali, tidak boleh majhul. Tidak ditahu itu jantan atau betina. Itu jantan atau betina. Tidak boleh jual beli yang majhul, yang tidak ditahu barangnya pastinya apa. Demikian pula apalagi itu yang madhamin. Madhamin lebih lagi daripada janin. Kalau malaki kan sudah ke betina, sudah jadi janin. Kalau ini madhamin masih air maninya pejantan. Nah, tentunya lebih-lebih tidak boleh. Kayak yang janin saja tidak boleh, apalagi yang masih air mani dari si pejantan. Lebih-lebih tidak boleh. Iya, karena ini lebih gorornya, majhulnya lebih daripada yang sudah jadi janin. Sudah jadi janin. Jadi hadisnya lemah, tapi sudah didukung oleh hadis-hadis yang kita bahas sebelumnya. Akan tidak bolehnya bai'ul gharar, jual beli yang ada ghararnya, dan jual beli yang ada majhulnya, yang tidak ditahu jelas barangnya. Yang tidak tahu jelas barangnya.
Kemudian kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu atharatahu. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqala musliman, siapa yang memberikan iqalah kepada seorang muslim, jual belinya, maka Allah akan aqalah atharohnya, aibnya, dosanya, kekurangannya pada hari kiamat. Apa itu aqalah? Aqalah itu naqdul bai' bittifaq tarafain. Aqalah itu pembatalan transaksi yang disepakati oleh dua belah pihak. Si pembeli ingin membatalkan beliannya, kemudian si penjual iya kan, jawab itu namanya aqalah. Iya. Sebab dengan sebab apapun itu, bukan karena aib tentunya, tapi dia ingin membatalkan jual beli. Perlu kita tahu kan bahwa namanya akad jual beli itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Namanya akad jual beli itu akad lazim. Kapan saya bilang saya beli, kemudian yang sini yang punya dia bilang iya saya jual. Iya. Ketika nanti akan ada hadisnya, ketika dia sudah berpisah, dia bilang saya beli ini saya jual. Akad terjadi dan berpisah dari majelis akad, maka tidak ada hak lagi untuk membatalkan jual beli oleh sepihak. Nah, sekarang ini boleh dibatalkan oleh dua belah pihak. Si pembeli ingin membatalkan beliannya, penjual bilang sepakati, iya, tidak apa-apa, iya, boleh hal tersebut. Iya, ketika seorang sudah akad, kemudian keduanya ingin membatalkan akadnya, tidak ada masalah. Yang penting di atas keriduan dari seorang yang membeli, demikian pula seorang yang menjual. Yang tidak boleh adalah pembatalan sepihak. Itu yang tidak dibolehkan. Adapun dua belah pihak dari yang bertransaksi jual beli itu dibolehkan. Dan pendapat yang membolehkan di sini adalah ya merupakan pendapat yang kuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula yang lainnya, dan ini merupakan madhab dari Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau memiliki pendapat dalam masalah iqalah ini. Beliau katakan itu Imam Syafi'i boleh dengan syarat masih harga itu. Artinya dibatalkan, dia kasih kembali uangnya yang dia bayar tadi dan dia kembalikan apa? Barangnya. Iya, itu belum syaratnya. Jadi boleh kalau kembali uangnya semua utuh dan kembali barangnya utuh. Itu kalau Imam Syafi'i. Tidak boleh kembali kurang. Kadang-kadang orang kalau batalkan dia potong harga sedikit. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh, kata beliau, hal tersebut. Harus kembali barangnya dan kembali juga uangnya apa? Utuh. Itu kalau Imam Syafi'i. Sementara Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala boleh dikembalikan lebih dari harga. Bahkan boleh dikembalikan kurang dari harga. Maksudnya ketika dia batalkan transaksinya, ya misalnya si penjual batalkan, saya tidak jadi jual. Padahal dia sudah ambil uang. Si pembeli dia bilang, oh iya tidak apa-apa. Dia bolehkan. Boleh dia kembalikan uangnya lebih karena dia telah membatalkan apa?
transaksi. Dan boleh juga dikembalikan lebih sedikit. Karena misalnya si pembeli, dia bilang saya mau batalkan itu kemarin belian saya, ini barangnya. Terus si penjual bilang, boleh iya, tapi saya kembalikan uangnya kurang. Dia potong. Nah, ini kembali kurang dan kembali lebih. Kalau dalam pendapat Imam Ahmad, belum bolehkan. Belum bolehkan. Kalau Imam Syafi'i katakan tidak boleh. Kayak ini kita batalkan atas rito. Dalam hal ini, kalau Syekh Ibnu Utsaimin lebih belum memilih boleh kalau ya dikembalikan lebih sedikit atau lebih banyak. Tidak ada masalah. Yang penting atas ridhonya. Kalau kembalikan harganya lebih sedikit atau lebih banyak, dibolehkan. Walaupun yang hati-hati kita ambil pendapat Imam Syafi'i itu lebih bagus. Yaitu kembali uang, kembali juga apa? Kembali barangnya, kembali juga uang yang sama. Itu lebih bagus, hati-hati. Itu namanya hati-hati. Tapi boleh nggak dikembalikan oleh si penjual kurang uangnya? Kan dia sudah ya ambil barangnya beberapa hari, misalnya beberapa saat, kemudian tiba-tiba dia mau batal. Tiba-tiba dia mau batal. Ini di pembahasan al-iqalah. Pembahasan al-iqalah ini pembatalan akad. Pembatalan akad. Selesai pembahasan syarat jual beli dan apa yang dilarang dengannya. Setelah itu belum sebutkan yang sering kita sebut selama ini pembahasannya, yaitu babul khiyar. Bab pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Beliau sampaikan di bab khiyar ini banyak hadis. Kata beliau di hadis 811, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bay'u wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay'u muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata Allah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dari Rasulullah SAW bersabda, idza tabaya'a ar-rajulan, apabila dua orang laki-laki, dan harus laki-laki. Ini hanya pencontohan, penyebutan nama laki-laki, bukan berarti kalau perempuan tidak boleh melakukan jual beli, bukan. Iya. Jadi apabila dua orang tabaya'a, melakukan transaksi jual beli, dia melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, setiap salah satu dari keduanya, si penjual dan si pembeli, punya hak pilih. Dia mau beli, alhamdulillah. Dia mau tidak jadi, alhamdulillah. Tidak ada dibilang seperti yang telah lewat, bai'ul hasah, bai'ul mulamasa, jual beli dengan cara dilempar batu, yang kena harus beli. Atau bai'ul mulamasa, kamu sentuh harus bayar. Itu kan tidak boleh. Itu tidak boleh, sudah lewat. Itu jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Ini Nabi jelaskan hakikat dari transaksi jual beli. Kalau kita melakukan transaksi jual beli, maka si pembeli ataupun si penjual bil khiyar, punya hak untuk memilih melanjutkan akadnya, dia iakan atau dia batalkan. Tapi ini Nabi ikat malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Selama belum berpisah. Jadi masih punya hak untuk memilih lanjut atau tidak, masih selama masih di majelis akad.
Di majelis tawar-menawar, iya, punya hak kita untuk tidak jadi. Wa kana jami'an, dan adalah keduanya sepakat. Aw yukhayyar ahadumal ab, atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Fa in khayyara ahadumal akhar, kalau salah seorang dari mereka menentukan pilihannya, saya ambil kalau begini misalnya, saya beli kalau begini, dia kasih pilihan dan dia sepakat. Fatabaya ala dzalik, maka keduanya pun sepakat atas hal tersebut. Faqad wajibal bai', maka telah wajib jual belinya. Ini akad sudah jadi. Akad sudah jadi. Di majelis akad kita berakad. Iya. Kemudian kadang kan dalam akad itu kita langsung sepakat. Kadang juga ada yang bersyarat. Iya, saya jadi kalau saya misalnya seperti akadnya Jabir sama Nabi yang telah lewat. Saya mau jual dan syarat saya naiki dulu sampai ke Madinah. Saya naiki dulu sampai ke rumah. Itu namanya salah satunya memberikan apa? Pilihan. Saya mau jual ini. Ini barang, ini unta kata Jabir, ini keledai. Kalau saya naiki sampai dulu ke Madinah punggungnya, maka Nabi SAW sepakat, baik. Maka telah wajib jual beli. Nanti wajib dia serahkan untanya kalau sudah sampai ke sana dan juga dibayar. Ini yang disebutkan wajib jual beli jadinya kalau sudah seperti itu. Tapi wa in tafarraqa ba'da an tabayi'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bai'. Kemudian setelah itu kalau mereka berpisah, setelah keduanya melakukan transaksi, setelah melakukan sepakat, akhirnya berpisah. Salah seorang dari mereka tidak meninggalkan jual beli itu, artinya di atas kesepakatan, maka sungguh telah wajib jual belinya. Telah wajib jual belinya. Dan perlu kita ingat, kata sepakat itu berbeda-beda ya, tergantung huruf. Macam-macam orang bilang sepakat. Tidak harus bilang, saya mau beli itu. Terus dia bilang, iya saya mau jual. Ketika tawar, kata sepakat itu macam-macam. Tergantung akad. Bahkan ada yang bilang, kalau dia bilang, sini plastiknya. Dia masukkan barangnya, berarti dia sudah sepakat apa? Harganya. Dia tawar, sekian saya mau, dia bilang enggak, sekian saja. Akhirnya sepakat, terus dia enggak bilang, iya saya mau jual ke kamu. Dia enggak bilang begitu. Dia hanya bilang, mana plastik? Dia taruh, berarti dia sepakat. Itu kan sudah lewat. Kemudian keduanya berpisah. Sudah. Jadi akad jual beli. Jadi majelis akad itu harus di situ jelas kita jadi ambil atau tidak. Di situ yang disebutkan. Nah, ini juga nanti dulu yang kita pernah bahas ya, untuk menentukan dua akad atau satu akad harus di situ majelis ini. Misal ini ada orang bilang ini kalau kamu beli cash 1.000, kalau kamu cicil 2.000. Terus langsung berpisah. Diambil barangnya. Itu kan akad terlarang. Itu namanya jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Itu tidak boleh. Karena belum mati akad mana yang dia pilih. Tapi kalau di majelis akad, sebelum berpisah. Sebelum berpisah, dia bilang, oh iya, saya cicil saja 2.000. Kemudian jadi. Berpisah. Sudah, jadinya cicil. Nanti tidak boleh dia batalkan. Kecuali atas kesepakatan. Misalnya dia tidak jadi cicil berikutnya. Oh saya kasih sajalah, kayaknya saya punya uang 1.000. Tadi kan dia bisa kasih DP dulu 500 rupiah. Ya kan, karena tidak punya uang 2.000. Kan boleh. Tapi ternyata setelah itu dia dapatkan uang lagi 500. Langsung dia bilang ke penjual, saya mau cash sajalah. Karena ada ini. Nah ini tadi yang ikola. Ya, kalau dia, ya baik kalau begitu kita akad cash aja. Itu kan boleh. Tapi kalau berpisah dalam keadaan dua akad tadi belum mati, tidak boleh. Tidak jadi jual belinya. Tidak jadi jual belinya. Ini yang terkait dengan majelis khiyar. Jadi majelis tawar menawar, terjadinya akad itu harus sebelum berpisah. Harus sebelum apa? Berpisah. Tidak boleh
nanti berpisah baru kita ribut. Tadi saya belum kasih mati. Nah, siapa suruh pergi? Kan kapan kita pergi, kita berakad dan kita langsung tinggalkan, wajib jual belinya. Wajib jual belinya. Nah, di sini. Jadi kita sepakat atau tidak, apakah pilihannya itu hanya sepakat di majelis atau kita tinggalkan? Kapan kita tinggalkan? Dalam keadaan akad kita gantung, kita wajib beli. Karena kita tinggalkan dalam keadaan kita sudah berakad, sudah menawar harganya. Jadi harus itu sepakat. Di situ kita bilang iya enggak jadi. Atau kita bilang apa? Jadi. Itu di majelis akad. Itu namanya khiyar al-majlis. Pilihan dalam majelis. Pilihan dalam majelis. Ini yang disebutkan. Dan boleh juga dalam majelis itu kita katakan saya untuk jadinya nanti setelah 3 hari. Boleh, itu jadinya khiyar syarat di dalam majelis. Kita memberikan syarat. Saya coba dulu 3 hari. Kalau memang bisa dicoba kan. Coba dulu 3 hari. Kalau bagus jadi, kalau tidak saya akan kembalikan dalam 3 hari. Ketika dia kembali 3 hari, dia bilang tidak jadi, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sampai 4 hari, berarti wajib jual belinya. Karena janjinya berapa? 3 hari. Ini kan khiyar majelis. Dalam majelis semua dimatikan itu akad. Dalam majelis semua itu dimatikan akadnya. Ini juga nanti yang mereka katakan dalam majelis akad terkait dengan jual beli yang dikasih tanda jadi. Iya, jual beli yang dikasih tanda jadinya. Kadang-kadang sebagian orang kasih dulu tanda jadi. Ini tanda jadinya ini nanti kalau tidak jadi milik siapa? Kalau batal transaksinya. Ya kata para ulama, dan ini difatwakan oleh mayoritas perkumpulan fikih sekarang ini, bahwa tanda jadi itu miliknya penjual. Kalau dia tidak jadi beli. Tapi kalau dia jadi beli, maka itu dipotong dari harga barang. Misalnya tanda jadinya, ini harga barang 10.000, dia kasih tanda jadinya 1.000. Maka nanti yang dia bayar kalau jadi, berarti 9.000. Kalau tidak jadi batal, gagal. Yang punya 1.000 itu punya siapa? Si penjual. Si penjual. Karena sudah akad sepakat di mana? Di majelis. Sudah sepakat di majelis. Ini terkait dengan syarat pilihan dalam jual beli. Berikutnya lagi kata beliau an Amr bin Shu'aib 812 wa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i wal mubta' bil khiyar, sama tadi, hatta yatafarraqa illa an takuna safqat khiyar wala yahillu lahu ay yufariqahu khasyata ay yastakilahu. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa fi riwayatin hatta yatafarraqa an makanihima. Kata beliau dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-ba'i, si penjual, wal mubta' dan si pembeli, bilkhiyar, punya hak pilihan. Lanjut akad atau tidak? Hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Ilan takuna safaqatu khiyar, kecuali dia memiliki, kalau dia berpisah tapi punya syarat pilihan. Kecuali punya syarat apa? Pilihan. Seperti tadi. Jadi mereka sudah mati akad tapi punya syarat dalam memilih. Kemudian dia berpisah. Tidak apa-apa, masih berlanjut walaupun mereka sudah berpisah. Ya, dan tidak halal bagi seorang untuk sengaja meninggalkan temannya supaya batal akadnya. Tidak halal. Jadi ada orang lagi akad. Belum mati. Ya, belum mati akadnya. Terus sengaja dia pergi supaya batal akadnya. Tidak boleh. Iya, nah itu kan nanti akan menyebabkan ini yang lagi akad sama kita sakit hati. Apalagi setelah itu kita ternyata akad lagi sama orang lain yang harganya lebih mahal mungkin dari yang ditawarkan oleh si kawan tadi. Tidak boleh sengaja pindah ya
untuk membatalkan akadnya atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Kita sudah deal, sengaja kita bilang, wah kalau saya pisah ini langsung jadi. Ayo sengaja dia pergi supaya apa? Jadi akadnya. Tidak boleh selama masih dalam tawar menawar, tidak boleh kita putuskan sendiri. Ini Nabi katakan tidak halal. Harus putus semua dulu. Jadi atau tidak? Di majelis. Iya. Baru berpindah. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Ibnu Majah dan Ad-Darqutni serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dalam riwayat dikatakan hatta yatafarraqu an makanihima. Ini tadi menjelaskan sampai berpisah. Apa itu maksudnya sampai berpisah? Kan masih punya pilihan selama belum berpisah. Kapan berpisah? Selesai jadi akad. Jadi akad yang mereka lakukan. Terpisah dari apa? Berpisah dari mana? Di sini diterangkan. Berpisah dari tempat akadnya. Berpisah dari tempat akadnya. Nah, ini juga yang disebutkan terkait dengan yang kita bahas sebelumnya. Jual beli barang yang tidak boleh kita jual kalau sampai kita miliki kan. Sampai kita apa? Miliki. Kapan kita miliki? Ya kalau kita bawa ke rumah. Atau pindahkan dari gudangnya penjual ke gudangnya kita. Atau bahkan kata para ulama dari dalam toko kita bawa ke mobil kita. Baru kita akan lagi sama orang lain. Itu berpindah dari tempat namanya. Berpindah dari tempat. Ini makin menjelaskan kata tadi bahwa kita ketika melakukan akad tidak ada langsung ya baru disentuh langsung jadi, baru dilempar harus beli ya apa yang dia buka harus dia bayar. Itu semua jual beli yang terlarang karena si penjual si pembeli semuanya masing-masing punya apa? Pilihan. Masing-masing punya pilihan. Oleh karena ini berarti ada syarat dari toko kan. Kalau kita belanja barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi kapan kita sudah keluar dari toko itu berlaku itu syarat. Kita sudah lewati kasirnya. Kita sudah transaksi di kasir. Kemudian kita bawa pulang keluar. Tidak boleh lagi kita kembalikan. Sudah pas syaratnya itu. Karena kalau kita mau kembalikan di dalam toko. Di dalam toko. Kita jadi atau tidak. Kan kita sudah lihat harganya. Bahkan kan kita kadang diperiksa kan barangnya. Tapi kalau kita sudah transaksi. Ya, kemudian nanti sudah kita keluar dari toko. Baru mau pergi kembalikan. Tidak boleh kan sudah ditulis. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu kan namanya khiyar majelis. Pilihan dalam apa? Majelis akad. Kapan kita sudah pindah tempat, tidak boleh kita kembalikan. Kecuali memang dari toko punya syarat. Kalau ada masalah, boleh dikembalikan. Atau apa istilahnya lagi ada? Ada garansinya. Kan di toko punya aturan juga. Ada apa? Garansinya misalnya. Kalau sekian misalnya setahun. Itu namanya kan akad sudah akad tadi. Iya, sudah semuanya akad di majelis. Ini kalau rusak dalam setahun boleh dikembalikan dan akan diganti. Itu boleh kita bawa kembali ke sana dan ditukar. Itu namanya kembali lagi ke syarat dalam majelis akad. Syarat dalam majelis akad. Itulah yang Nabi katakan tadi. Illa sabaqata khiyar. Kecuali ada pilihan syarat. Ya, pilihan apa? Syarat. Ini kalau jadi, kalau ambil, ini masih bisa dikembalikan dalam jangka waktu sekian. Itu tapi para ulama rahimahumullah ta'ala menetapkan harus tentu waktunya. Harus ada tanggalnya. Ini sekian berlakunya. Tidak boleh ya tidak pakai waktu. Kan nanti akan berselisih antara si pembeli dan si penjual. Si pembeli dan si penjual. Ini yang dikatakan dua hadis tentang khiyar. Kita cukupkan dulu. Masih ada lagi nanti insya Allah hadis berikutnya lagi. Masih dalam bab khiyar. Sebenarnya sisa satu hadis tapi tidak apa-apa.
kita ambil. Di pertemuan akan datang, baru setelahnya kita akan masuk di pembahasan riba. Karena riba juga masuk dalam jual beli. Artinya kita sudah keluar dari jual beli yang sebelumnya dan akan masuk di pembahasan riba insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Apa hukum sholat tapi bagian belakang pantat kelihatan sedikit karena baju kependekan? Kalau maksudnya lubang pantat kelihatan, batal sholatnya. Karena lubang pantat itu aurat berat. Iya. Kalau hanya kulit punggungnya yang kelihatan, tidak masalah. Tidak batal. Dan kalau celengannya yang kelihatan, ya batal sholatnya. Batal sholatnya. Itu kalau dia sengaja. Kalau tidak sengaja, dia tahu saya sholat, sah sholatnya. Tidak perlu dia ulang. Tidak perlu dia ulang. Silakan. Kata, tidak ada masalah. Suku, marganya, tidak masalah. Yang penting tidak berbangga-bangga dengan. Hanya sekedar untuk mengenal. Oh, ini dari marga ini. Tidak ada masalah. Yang penting bukan untuk berbangga-bangga dengan nasab dan merendahkan nasab yang lain. Itu kan masuk dalam nasab keturunan. Masuk dalam pembahasan nasab dan keturunan. Ya, selama bukan karena berbangga-bangga dengannya dan merendahkan yang lain, tidak ada masalah. Kapan karena untuk berbangga-bangga? Saya margaku ini. Untuk berbangga-bangga. Itu masuk perkara jahiliyah. Itu masuk perkara jahiliyah. Yang kata Nabi SAW, ya arba'un min umuril jahiliyah. Ada 4 dari perkara jahiliyah yang umat ini jatuh di dalamnya. Mereka tidak meninggalkannya karena ada selalu al-faqru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, wa ta'un fil ansab, mencela nasab, demikian pula wan niyahah, termasuk juga adalah meratapi mayat. Meratapi mayat itu termasuk perkara jahiliyah. Yang kita maksudkan tadi adalah 2. Pertama, berbangga-bangga dengan nasab dan merendahkan nasab yang lain. Kalau itu tidak boleh Pak, diharamkan karena perkara jahiliyah. Gimana hukumnya seperti kartu biasa dipakai untuk jualan berbelanja? Tapi kalau untuk memperpanjang masa utility kita harus membayar. Tapi kalau kita dalam jangka waktu itu tidak memakai kartu itu, maka akan mati sendirinya, harus memperpanjang lagi. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kartu belanja 10% atau 5% gitu. Ulang. Dari toko atau dari bank? Tapi kalau kan hanya selama 1 bulan masanya ini kartu belanja bisa dipakai. Kalau lihat dari itu kita harus membayar lagi untuk perpanjang masanya. Enggak apa-apa. Kalau dari toko enggak apa-apa. Kan dia yang memberikan apa? Diskon kepada pelanggannya. Itu kan kartu pelanggan, berarti kan kita mau belanja di toko ini terus dikasih menarik seperti itu. Kalau dari toko enggak masalah. Kalau dari bank kan enggak boleh. Karena kalau kita menabung, kalau di toko kan bukan karena kita menabung. Silakan. Bagaimana hukumnya jika ada sapi betina yang disuntikan sperma? Dan hukumnya nanti akan. Enggak apa-apa, halal. Enggak ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Oh enggak, ini kan iya baik tadi itu maksudnya jual beli sperma, kita beli anaknya. Tapi masih dalam sperma begitu. Jadi kita bilang begini tadi Pak, bilang ini nanti kalau dia kawin ini anaknya saya beli. Belum dia kawin ini. Kalau dia jadi kawin ini nanti saya beli, kita akad. Bukan sperma kita beli baru kita suntikan. Kalau itu kan boleh Pak, di situ kita beli spermanya.
Bukan beli anak. Tadi itu Pak yang dia beli anak sapinya, anak ontanya, anak kambingnya. Kalau ini kan kita beli sperma, baru kita suntikan ke sapi. Itu boleh. Yang tidak boleh tadi itu beli janinnya. Itu Pak. Bolehkah memamerkan barang-barang yang bekerja seperti cara seorang marketing? Apakah boleh memamerkan barang-barang yang sudah pasti mengandung riba? Misalkan perumahan atau kendaraan yang pasti sudah mengandung riba. Jangan. Nanti kita masuk menolong. Jangan. Kan kalau mengandung riba kan jelas. Tidak boleh. Nanti akan dibahas di pembahasan riba. Bagaimana itu hukumnya akad kalau jual beli riba. Akad jual beli riba. Tidak boleh kita bantu. Kalau riba. Silakan Pak Haji terus. Oh tidak ada Pak. Silakan Pak Haji. Bayi tabung. Oh dia bukan beli itu Pak. Jadi biasanya spermanya suaminya Pak. Enggak Pak, biasanya spermanya suaminya, cuman kan biasanya itu Pak, bayi tabung itu, jadi biasanya ini suaminya enggak pernah jadi kalau dilakukan secara alami. Akhirnya dia dikeluarkan spermanya dan ditabung. Dipilih nanti ini kan sekian ribu spermanya ini, ada yang bagus Pak. Sekian ribu spermanya ini ada yang bagus. Dari sekian ribu ini dipilihlah beberapa. Ini semua yang bagus. Nanti lagi lihat lagi perkembangannya, dipilih yang paling bagus. Kemudian ditaruh ke rahimnya, istrinya. Dicampur dengan sel telur. Bukan spermanya orang. Spermanya di suaminya itu yang keluar. Bukan Pak. Iya. Spermanya suaminya Pak. Iya, ditaruh di rahimnya nanti. Kalau sudah jadi dipilihkan ini spermanya yang terbaik. Iya. Itu dibilang ditabung karena ditabung dulu. Iya betul. Kalau mentogol bukan suami apa? Bahaya itu barang. Nah ini Pak, spermanya di suaminya. Dicari masa suburnya suaminya. Spermanya ini yang ditabung. Iya. Cuma kalau dia kasih jalan sendiri spermanya, enggak sampai ke sana, kurang kuat spermanya. Jadi dibuat seperti itu. Silakan Pak Haji terus. Pertanyaannya bagaimana air enaknya itu. Artinya dia beli spermanya. Enggak Pak, kan gini, sperma itu walaupun dia beli boleh Pak. Spermanya itu pejantan, seperti yang Bapak tadi, itu kan kumpulan sperma Pak. Dipisah-pisah dari peternakan, nanti disuntikan di betina. Kalau jual sperma boleh Pak, jual saya boleh, apalagi kalau disumbang.
boleh jual spermanya itu hewan, Pak. Boleh. Yang tidak boleh tadi itu kita membeli anaknya dari itu spermanya nanti. Nah, ini sperma bisa saja gagal, bisa saja apa? Berhasil. Nah, kalau berhasil bisa saja jantan, bisa saja betina. Sementara kita sudah akad. Jadi kalau spermanya, Pak, boleh. Yang tidak boleh itu abul hablah, misalnya seperti dulu yang kita sebutkan. Anaknya yang masih ada itu di kandungan. Seperti itu, Pak. Misalnya ini lagi hamil, induk. Dia bilang, nanti ini kalau yang dihamilkan ini lahir, dan dia beranak, saya mau beli anaknya. Jadi bukan dia mau beli ini janinnya lagi. Tapi mau beli dari anaknya nanti ini janinnya. Keuntungannya dia akad sekarang lebih mudah. Daripada nanti otomatis kalau sapi kan 3 tahun baru bisa beranak. Nanti berarti 3 tahun baru beranak sudah naik harganya. Begitu, Pak. Tapi tidak boleh. Nanti lahir jantan. Tidak bisa hamil. Kan begitu masalahnya itu tadi, Pak. Kalau spermanya yang dijual, spermanya saja. Boleh. Anaknya yang tidak boleh. Anak dari hasil spermanya itu. Itu, Pak. Kedua, jual beli barang berharga. Si pembeli tadi sudah transaksi bahwa ini benda ini 3 hari tidak datang. 3 hari tidak datang. Yang punya barang ini ada yang berminat jual. Hari keempat datang di komunikasi. Mana barangnya? Kebetulan ada yang berminat. Pilih saja itu yang boleh begitu. Nah, pertanyaannya, apakah sudah matikan harganya dan dia sudah bayar full sebelum berpisah atau hanya tanda jadi? Anda boleh dijual. Berarti kan hanya dia titip di gudangnya. Tidak boleh dijual itu namanya. Ya, tidak boleh dijual oleh si penjual tadi. Karena sudah punyanya orang yang dititipkan kepada dia. Itu jadi barang amanah, Pak. Nah, beda kalau ini saya kasih tanda jadi. Kalau jadi nanti saya datang 3 hari berikutnya. Nah, kalau dia datang, jadi. Tanda jadinya tidak hangus. Dia tinggal tambah uang. Nah, kalau dia datang hari keempat, berarti batal. Kan dia tidak datang di hari yang dia tetapkan. Itu Pak, beda tanda jadi. Walaupun sudah deal harganya. Tapi dia hanya tanda jadi. Kalau jadi nanti saya datang hari ketiga. Kalau ini kan tadi sudah dia bayar full. Kalau dia sudah bayar berarti jadi akadnya. Bukan lagi tanda jadi. Tidak boleh dia jual lagi, Pak. Berarti dia jual, kalau dia jual berarti masuk dalam menjual yang dia tidak punya tadi. Karena sudah punya orang. Nah, boleh dia ini ambil lagi ke orang itu. Barangnya kan dia jual, yang jual ini bukan pemilik. Yang jual bukan pemilik. Seperti itu. Silakan, Pak. Barang itu sama. Nah, ini yang kedua datang mau sekali dia beli. Kalau sama tidak ada masalah. Kan ini Pak Haji bilang tadi kan barang lain. Tidak ada. Kalau barangnya banyak, sini sudah bayar. Yang mau datang. Iya. Barang terlambat datang. Jarak 2 jam, 3 jam baru ini orang yang kedua mau sekali dia beli karena butuh mau hidup. Memasak begitu. Boleh dikasih dulu ini yang Boleh, tidak ada masalah. Kalau dia ada barang yang semisal, boleh deh kasih dulu. Nah, dia banyak barangnya seperti itu, yang sama. Nah, dia sudah deal tadi ini mau 1, tapi dia masih punya banyak.
Enggak apa-apa. Yang tadi itu yang enggak boleh, dia cuma satu itu barangnya. Nah, sekali dia jual belikan lagi. Nah, itu masalah, Pak. Makanya tadi kan Pak Haji bilang, dia tentukan harinya. Maka ditentukan jamnya kalau dia tidak masuk ambil. Supaya tidak marah-marah. Ya tadi Pak, nanti dia bilang, saya mau ini uangnya, saya bayar. Nanti saya, oh kita mau ambil kapan? Tentukan waktunya Pak, supaya tidak marah-marah. Enggak. Sekali ini mau makan. Tapi itu yang pertama terlambat diambil. Nah, itu masalahnya Pak. Kalau sebentar tidak tentukan waktu, berarti dia yang salah. Makanya itu tadi harus ditentukan waktu. Sebentarnya berapa jam? Supaya tidak marah-marah. Kalau dia tidak tentukan waktu, kemudian datang marah-marah, berarti dia yang salah Pak. Kan dia tidak tentukan waktu ambilnya. Jadi seperti itu. Terus dia mau minjam. Dan saya minjam 1 bulan, saya bayar. Terus bagaimana perkembangan harganya kira-kira? Saat akad Pak. Saat akad, bukan harga bulan depan. Ketika orang mau beli barang, kemudian dia beli sekarang tapi bayar nanti, barangnya sudah diambil. Nah, barangnya sudah diambil, harganya bulan depan. Maka harga yang menjadi patokan Pak, harga saat akad, bukan harga saat nanti bulan depan. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus harga saat akad. Kalau sekarang misalnya 10.000, sudah dia utang sekarang 10.000. Seperti itu. Itu urusan sebentar. Iya. Kan kita sudah akad Pak, nggak boleh khianat. Sekarang saya tanya Pak, ini pinjam atau beli? Dia pinjam atau beli? Kalau pinjam wajib diambil kasih barang Pak. Jadi ketika dia pinjam barang, wajib dia kembali barang. Jadi bukan kembali uang ceritanya. Jadi sekarang dia pinjam 1 tabung gas Pak. Nah, dia akan kembalikan bulan depan. Maka bulan depan yang dia kembalikan tabung gas Pak. Paham kan Pak? Bukan uang. Itu kalau pinjam Pak. Kita paham yang saya bilang? Iya? Enggak boleh. Dia harus beli tabung gas. Harus dia beli 1 tabung gas. Jadi walaupun sekarang 10.000, ternyata bulan depan dia beli pakai berapa? 50.000. Enggak apa-apa, yang penting tabung gas. Sama dengan contoh misalnya dia pinjam emas, Pak. Dia pinjam emas 1 gram. Nah, dia pinjam emas 1 gram tahun ini. Nanti kalau tahun depan dia mau kembalikan, harus emas, enggak boleh uang. Karena kalau uang nanti akan harga saat pinjam. Akan harga saat pinjam. Makanya sekarang ini bukan pinjam uang, pinjam emas. Maka dia harus kembalikan 1 gram juga yang sama. Seperti itu Pak. Sama juga tabung gas. Iya Pak. Karena kita tidak akad uang, kita akad tabung gas. Bukan dia bayar uang Pak. Dia bayar kembalikan tabung gas. Kembali barang Pak. Kan kita pinjam barang. Itu bedanya pinjam Pak sama beli. Itu bedanya pinjam sama jual beli. Iya. Iya. Sekarang masalahnya kenapa dia pinjam telur? Kenapa enggak beli saja Pak? Oh kalau begitu kan utang Pak namanya. Jadi bilang pinjam Pak. Utang Pak. Iya. Kan susah sekali bilang pinjam. Masalahnya kalau pinjam Pak, kita pinjam ini punya saya, kitab saya.
harus kembalikan, tidak boleh di apa-apain, harus kembali seperti kitab juga. Iya, jadi beda Pak, pinjam, beli, utang. Beda itu Pak. Jadi kita sekarang pilih mana? Beli, utang, pinjam. Utang Pak. Baik. Kalau utang wajib dia bayar. Harus dia bayar Pak. Makanya kasih memang nih Pak. Kalau kamu berutang ini gula, jadi 10.000. Kalau kamu bayar sekarang 5.000 kan boleh. Baik. Berarti mati ini Pak ya? Aman ya? Aman. Pemerintah melarang jual 2 kali. Pertamini. Dia pakai bensinnya bertele baru dia jual, bagaimana hukumnya? Salah dia Pak. Dia salah. Iya, kalau dia iya, biar banyak kalau salah. Iya. Iya, kalau salah ya salah Pak. Kalau pemerintah larang enggak boleh. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Sudah aman berarti Pak? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Tidak ada haji rohingya Pak? Belum? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.